Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi tentang studi kasus administrasi dasar Linux dan studi kasus administrasi sistem Linux. Sebelumnya sudah dibahas tentang konsep dari administrasi dasar Linux. Berikut konsep dari administrasi sistem Linux. Administrasi dasar Linux, kita berbicara tentang perintah dasar yang ada di sistem operasi Linux. Sedangkan untuk administrasi sistem Linux, kita berbicara tentang izin akses yang ada di sistem operasi Linux. Ada dua jenis izin akses di sistem operasi Linux yang nantinya kita bisa gunakan. Kita bisa menggunakan metode huruf atau bisa menggunakan metode angka. Masing-masing tentunya punya kelemahan dan kelebihan. Untuk hari ini saya akan fokus ke materi tentang praktikum studi kasus administrasi dasar dan sistem operasi Linux. Berikut pembahasannya. Ada beberapa pembahasan materi yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Mulai dari saya akan review tentang file sistem hierarki standar yang ada di sistem operasi Linux. Selanjutnya ada administrasi dasar yang ada di sistem operasi Linux. Ini pun sebenarnya sudah dipraktekkan di materi pertemuan ketiga. Berikutnya ada materi tentang administrasi sistem Linux. Ini pun sudah dipraktekkan di materi sebelumnya. Nah, untuk hari ini kita fokus ke studi kasus administrasi dasar dan sistem yang ada di sistem operasi Linux. Berikut saya akan bahas bagaimana caranya untuk mengerjakan studi kasus administrasi dasar dan administrasi sistem yang ada di sistem operasi Linux itu sendiri. Oke, saya mulai dari tentang sistem operasi Linux. Saat menggunakan sistem operasi Linux akan sangat penting memahami administrasi dasar dan administrasi sistem operasi Linux. Kenapa? Sebelum kita masuk ke konfigurasi server, yang harus kita pahami adalah administrasi dasar Linux. Jadi ibaratnya kalau kita pengen ngebaca suatu teks atau pengen ngebaca suatu buku atau pengen ngebaca suatu tulisan, berarti yang harus kita pahami adalah alfabetnya. Ini lebih ke administrasi dasar Linux-nya. Selanjutnya, kalau berbicara tentang administrasi sistem Linux-nya, kalau di file atau direktori ada yang namanya izin akses nantinya. Siapa yang berhak mengakses atau ngebaca buku tersebut, contohnya kalau saya analogikan ke buku, atau contohnya buku tersebut nanti akan digunakan untuk kalangan pemula, atau contohnya senior, atau contohnya kalangan pemula, atau kalangan contohnya anak usia dini, atau contohnya untuk kalangan remaja, atau contohnya untuk orang tua. Ini lebih ke administrasi sistem Linux. Kayak administrasi dasar Linux berkaitan dengan perintah dasar yang ada di sistem operasi Linux. Sedangkan administrasi sistem Linux berkaitan dengan Linux file permission atau yang biasa disebut dengan izin akses. Untuk mengakses file atau direktori, pengguna harus diberikan hak akses untuk mengakses file atau direktori tersebut. Oke, keunggulan dari sistem operasi Linux kalau dibandingkan dengan sistem operasi yang lainnya, sistem operasi Linux di sini punya direktori, masing-masing direktori di sini punya dan tugas fungsi masing-masing. Sehingga security-nya lebih bagus kalau dibandingkan dengan sistem operasi yang lainnya. Ada direktori etc, ada direktori dev, ada direktori home, dan yang lain-lainnya. Oke, untuk perintah-perintah dasar yang ada di sistem operasi Linux, ada banyak perintah dasar yang ada di sistem operasi Linux yang sudah saya bahas di materi pertemuan ketiga dan sudah saya praktekkan. Ada studi kasus dan sudah saya praktekkan. Mulai dari perintah dasar untuk membuat user, perintah dasar untuk masuk ke direktori, perintah dasar untuk membuat file, menghapus direktori, mengcopy file, dan yang lain-lainnya. Ini berarti lebih ke administrasi dasar Linux atau perintah dasar yang ada di sistem operasi Linux. Selanjutnya untuk administrasi sistem Linux, ini terkait dengan Linux file permission. Ini pun sudah saya bahas di materi pertemuan keempat. Oke, di Linux file permission di situ akan membahas tentang memahami kepemilikan file. Pada prinsipnya file yang atau direktori yang ada di sistem operasi Linux terpisah menjadi user, group, dan other. User itu siapa? Username dari orang yang memiliki file tersebut atau direktori. Selanjutnya grup user yang memiliki file tersebut. Contoh di dalam di perusahaan ada yang namanya bagian HRD atau bagian accounting. Isi yang ada di bagian accounting berarti karyawan yang ada di bagian accounting, itu yang biasa disebut dengan grup atau divisi. Selanjutnya other di sini selain user dan grup. Selain user dan grup intinya disebut dengan other.
Selanjutnya untuk permission file ada 3 jenis izin akses yang ada di sistem operasi Linux. Ada izin akses untuk read, ada izin akses untuk W atau read, dan izin akses untuk execute atau menjalankan. Untuk melihat izin akses yang ada di sistem operasi Linux, kita bisa menggunakan perintah ls spasi min l. Nanti di dalamnya, contohnya kalau untuk directory, defaultnya adalah drwx rmin x rmin x, di mana di sini nanti akan dibagi menjadi 3 bagian. Untuk yang kelompok pertama di sini biasanya paling awal biasanya D atau minus. D di sini menandakan directory, sedangkan minus menandakan file. Selanjutnya 3 izin akses berikutnya, di sini izin akses untuk user. Isinya apakah R, W, dan X, apakah nanti diizinkan semuanya atau enggak. Selanjutnya ada grup di sini pun ada 3, harusnya ada R, W, dan X. Cuma nanti apakah diizinkan atau enggak untuk grup tersebut. Terakhir ada other sama di sini ada R, W, dan X, tergantung nilai izin akses, tergantung izin akses yang nantinya akan diberikan. Berikutnya untuk mengatur izin akses, kita bisa menggunakan perintah chmod. Dalam sistem operasi Linux, untuk merubah izin akses, kita bisa menggunakan format angka atau menggunakan format huruf. Yang lebih gampang tuh kalau menggunakan format angka. Kalau menggunakan format angka, nilai izin akses R, W, dan X di sini dia mempunyai nilainya. Untuk R di sini nilainya 4, W nilainya 2, dan X nilainya 1. Selanjutnya kalau 0 atau minus berarti tidak ada izin aksesnya. Oke, contoh ada RWX berarti izin aksesnya 4, R-nya 4, W-nya 2, X-nya 1, berarti 7. Begitu pula kalau R dan X saja berarti W-nya minus 4 tambah 1, 5, dan seterusnya contohnya. Selanjutnya kita bisa menggunakan format huruf. Kalau menggunakan format huruf, berarti nanti kita bisa lihat izin akses untuk user, group, dan other. Untuk user nanti kita singkat menjadi U, group kita singkat menjadi G, other kita singkat menjadi O. Selanjutnya kita lihat izin aksesnya, nilai dari izin aksesnya. Apakah izin aksesnya ditambah atau dikurangin? Ini yang nantinya akan kita bahas. Oke. Ini kurang lebih untuk praktikum yang nantinya akan saya bahas untuk materi pertemuan ke-5 di sini. Kita diminta untuk membuat user account baru dengan nama Santoso. Baru selanjutnya kita diminta untuk membuat direktori dengan nama lagu dan film di dalam direktori user. Langsung saja saya akan mempraktekkan menggunakan sistem operasi Linux. Oke, diminta yang pertama untuk membuat user account baru. Perintah untuk membuat user account baru berarti kita harus masuk ke super user. Kita bisa menggunakan perintah misalnya bisa masuk ke root atau super user. Passwordnya kemarin saya buatnya 123. Kita clear biar fokus. Perintah untuk membuat user, perintahnya add user spasi nama usernya. Contohnya Santoso. Enter. Selanjutnya dia akan minta password. Passwordnya contohnya 123. Ulangi lagi 123. Nanti akan muncul full name. Ini boleh diisi boleh enggak. Contohnya enggak usah saya isi, di enter aja. Room number di enter, work phone di enter, home phone juga di enter, other juga di enter. Selanjutnya nanti akan muncul is the information correct, kita tekan Y, enter. Oke, baru selanjutnya yang kedua kita diminta untuk login menggunakan user account kita. User account yang barusan kita buat. Berarti kita harus keluar dari user account Santoso. Kita login dengan menggunakan user yang kita buat yaitu Santoso, passwordnya 123. Nah, kurang lebih seperti ini. Lihat cell prompt-nya Santoso add server. Santoso di sini merupakan user, add server di sini merupakan host name-nya. Selanjutnya cell prompt $, menandakan Santoso di sini merupakan user biasa. Kita clear biar fokus ke cell prompt ini. Selanjutnya soal ketiga, buat file soal kedua buat direktori dengan nama lagu dan film di dalam direktori user. Kita diminta untuk membuat direktori dengan nama film dan 2 direktori dengan nama film dan lagu ya. Berarti perintah untuk membuat direktori mkdir spasi nama direktori yang akan kita buat. Lagu spasi nama direktori yang kedua, film. Jadi kita buat 2 direktori sekaligus. Kalau pengen lihat hasilnya ls atau ls spasi min l. Nah, di sini nanti akan kelihatan izin aksesnya nih. Izin akses default untuk direktori biasanya drwx rmin x rmin x. Selanjutnya soal keempat, kita diminta untuk membuat file di dalam direktori lagu. Nama filenya adalah latihan. Karena kita sekarang masih aktif di dalam direktori user, berarti kita bisa melihat dengan perintah pwd
di /home/user, berarti ada di user Santoso. Sedangkan untuk soal berikutnya, soal yang ketiga, kita diminta untuk membuat file latihan di dalam direktori lagu. Berarti kita pindah dulu ke direktori lagu. Perintahnya cd spasi nama direktori yang ada di bawahnya. Enter, baru kita bisa buat file dengan nama latihan. Kalau pengen ngelihat posisi direktori PWD, berarti kita aktif di dalam direktori /home/santoso/lagu. Berarti kita aktif di dalam direktori lagu. Sekarang kita buat file dengan nama latihan. Perintah untuk membuat file, perintahnya nano spasi nama file yang akan kita buat, latihan. Enter. Kita ketik contohnya di sini Wahyu Budi. Contohnya Wahyu Budi. Selanjutnya kita simpan dengan cara Ctrl X, tekan Y, enter. Kalau pengen ngedit lagi, lakukan perintah yang tadi, nano spasi latihan. Contohnya saya tambahkan Wahyu Budi Santoso. Selanjutnya kita simpan, Ctrl X, tekan Y, enter. Sekarang kita clear biar fokus. Selanjutnya perintah berikutnya, perintah yang soal nomor 4, copy file latihan ke dalam direktori lagu dengan nama latihan 2. File yang sudah kita buat, file latihan yang sudah kita buat yang ada di dalam direktori lagu, ini diminta untuk di-copy menjadi latihan 2. Berarti nanti ada 2 file. CP spasi nama file yang akan di-copy, spasi nama file yang baru, latihan 2. Kalau kita lihat ls atau ls spasi min l, nanti isinya ada 2 nih. Ada file latihan dan file latihan 2. Izin aksesnya sama. Selanjutnya perintah soal berikutnya yang kelima, buat direktori di dalam direktori film dengan nama action dan drama. Kita diminta untuk membuat direktori di dalam direktori film, sedangkan kita sekarang aktif dalam direktori lagu. Berarti kan kasarnya kita harus masuk kita pindah dulu ke direktori yang ada di atasnya. cd titik-titik, selanjutnya lihat ada direktori film. Kita masuk ke dalam direktori film, cd spasi film. Enter. Baru kita bisa buat direktori. mkdir spasi action spasi satu lagi, kita buat 2 direktori dengan nama action dan drama ya. Action dan drama. Berarti kita diminta untuk membuat 2 direktori sekaligus, yaitu direktori action, selanjutnya drama. Langsung kita buat seperti ini. Kalau pengen ngelihat hasilnya ls spasi min l atau ls saja boleh. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya perintah berikutnya, soal berikutnya, soal nomor 6. Buat file latihan 2, copy file latihan 2 ke dalam direktori action. Berikut ubah nama filenya menjadi latihan 3. File latihan 2 di sini ada di mana? Ada di dalam direktori lagu. Berarti kita sekarang harus pindah ke dalam direktori lagu. Kita naik dulu cd spasi titik-titik ls. Kita masuk ke direktori lagu, cd spasi lagu. Kita lihat ada file namanya latihan 2 nih. Ada file namanya latihan 2, ini yang akan kita copy. cp spasi nama file yang akan di copy, latihan 2. Akan di-copy kemana? Akan di-copy ke dalam direktori action ya. Ke dalam direktori action, berikut dirubah namanya menjadi latihan 3. CP spasi nama file yang akan di-copy. Selanjutnya tujuannya kita urutin dari /home/usernya Santoso. Nggak usah diketik semua seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Di dalam direktori Santoso ada direktori apa nih? Ada direktori contohnya, ada direktori namanya film dan lagu contohnya. Sedangkan hasil pengkopiannya akan kita pindah ke dalam direktori action ya, ke dalam direktori action. Kita lihat akan dipindahkan ke dalam direktori ya, akan dipindahkan ke dalam direktori action. Berarti direktori action di sini ada di dalam direktori film. Ketik 1 huruf F, selanjutnya action. Seperti ini. Selanjutnya, karena kita akan merubah nama filenya, nama file yang baru adalah, kita ketik nama file yang baru, latihan 3. Oke, kalau pengen ngelihat hasilnya, berarti kita harus masuk ke dalam directory action. Perintahnya cd spasi, urutin dari /home/usernya Santoso, /film/action. Lihat, ada file latihan 3. Oke, ini kurang lebih untuk mengerjakan soal yang nomor 6.
Selanjutnya soal nomor 7, pindahkan file latihan 2 yang ada di dalam direktori lagu ke direktori drama. Kita diminta untuk memindahkan file latihan yang ada di dalam direktori lagu ke dalam direktori drama. Sedangkan sekarang kita aktif di dalam direktori action. Berarti kita harus naik satu tingkat dulu, contohnya. Selanjutnya naik lagi satu tingkat. Kita lihat ada di mana file latihan 2 berada. File latihan 2 kan ada di dalam direktori lagu. Jadi kita masuk ke direktori lagu. Kita lihat isinya ada file latihan 2. Ini yang akan kita pindahkan. File latihan ini akan kita pindahkan ke dalam direktori drama. Berarti perintahnya mv spasi nama file yang akan dipindahkan latihan. Tujuannya urutin dari /home /usernya Santoso /film ya. Selanjutnya drama. Nggak akan saya rubah, cukup sampai direktori tujuannya. Enter. Sekarang kita lihat masih ada nggak file latihan di dalam direktori lagu. Sudah nggak ada. Kalau pengen melihat hasilnya, kita pindah dulu ke dalam direktori drama. Berarti perintahnya cd spasi /home usernya Santoso /film /drama. Baru kita lihat ls. Ada file namanya latihan. Selanjutnya soal yang ke-8. Ubah izin akses file latihan yang ada di dalam direktori drama dengan format angka menjadi 741. Oke, kita bisa lihat contohnya nilai izin aksesnya ls spasi min l. Berarti kan drwx rmin x rmin x. Contoh seperti ini. Oke, izin akses yang file yang sekarang kan awalnya rw min ya, rw min rmin min rmin min. Contohnya untuk yang file latihan, yang latihan di sini izin aksesnya saya fokuskan aja ls spasi min l. Di sini kan rw min rmin min rmin min. Kurang lebih kalau saya jabarkan kurang lebih seperti ini. rw min rmin min rmin min. Kalau saya jabarkan yang izin akses pertama untuk user 3 huruf pertama di sini untuk user, 3 huruf berikutnya untuk grup, selanjutnya 3 huruf berikutnya untuk other. Sekarang izin aksesnya mau dirubah menjadi izin akses untuk usernya full, berarti RWX. Selanjutnya untuk grupnya R saja, R min. Selanjutnya untuk othernya X saja, min X. Kalau kita menggunakan izin akses menggunakan format angka, tinggal kita hitung seperti ini. Untuk yang user, dia kan nyala semua kan ya. Langsung lihat izin akses yang sesudah. Awalnya kan ini. Sesudahnya RWX. R-nya 4, W-nya 2, X-nya 1. Berarti izin akses untuk usernya adalah 7. Berarti izin akses untuk user 7 ya. Selanjutnya izin akses untuk grup sekarang. Izin akses untuk grupnya berapa? Izin akses untuk grupnya di sini dia menggunakan supaya nanti gampang untuk pembahasannya. Oke, supaya nanti gampang untuk pembahasannya, izin akses untuk grupnya. Grupnya di sini hanya R saja, berarti nilai R-nya 4. Selanjutnya untuk other-nya di sini hanya X saja, berarti 1. Berarti izin aksesnya 741, kurang lebih seperti itu. Kita lihat caranya. chmod spasi 741 spasi nilai nama file yang akan dirubah izin aksesnya, yaitu file latihan. 741 di sini merupakan nilai izin aksesnya. Sekarang kita enter. Sekarang kita lihat izin akses perubahannya dengan menggunakan ls spasi min else. Izin akses yang sekarang min rwx rmin min x sesuai dengan perintah soal. Selanjutnya soal berikutnya soal nomor 9. Kalau tadi menggunakan format angka, sekarang menggunakan format huruf. Ubah izin akses file latihan 3 yang ada di dalam direktori action. Selanjutnya ubah menjadi rwx rmin x. Oke, kita coba telaah dulu. Contohnya kita sekarang menggunakan format huruf nih.
Kalau menggunakan format huruf, berarti kalau tadi menggunakan format angka, sekarang format huruf. Kalau menggunakan format huruf, nanti yang akan kita lihat adalah izin akses sebelumnya dan izin akses perubahannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ada plus dan ada minusnya biasanya. Ada plus dan ada minusnya. Oke, kalau plus berarti izin akses sebelumnya nanti ditambah, karena belum ada, selanjutnya ditambah. Izin akses minus berarti sebelumnya ada, selanjutnya untuk berikutnya nggak ada. Oke, contohnya seperti ini. Sekarang izin aksesnya pengen berubah menjadi RWX, RWX, R-X, R-X, kurang lebih seperti ini. Nilai izin yang sekarang. Karena kita menggunakan format izin akses menggunakan use, menggunakan huruf, berarti kita wakili untuk yang kalau menggunakan format huruf, berarti kita harus melihat izin akses sebelumnya dan izin akses perubahannya. Nilai izin aksesnya ini nih, yang sebelumnya. Nilai izin akses perubahannya ini nih. Berarti ada yang dikurangi atau ada yang ditambah enggak? Untuk yang user, ini kan ada yang ditambahkan. Yang ditambahkan adalah X, berarti plus X. Selanjutnya, untuk ini berarti plus X ya, plus X. Selanjutnya untuk yang grup berarti sama, dia plus X juga. Tadinya R-min, sekarang jadi R-X berarti plus X. Sama yang other berarti plus X. Berarti izin aksesnya kurang lebih seperti ini. Nama file yang akan dirubah izin aksesnya latihan 3 yang ada di dalam directory action. Berarti kita harus masuk dulu ke dalam directory action. Perintahnya boleh langsung cd /home/usernya /film/action. Oke, lihat ls -l. Nah, ini contohnya yang akan kita rubah. Kita bisa menggunakan perintah chmod kalau menggunakan format huruf ya. Tadi usernya yang ditambahkan adalah xu plus x, grupnya yang ditambahkan juga xg plus x, other plus x juga. Spasi nama file yang akan dirubah izin aksesnya. Kita lihat sekarang izin akses perubahannya RWX, R-X, R-X seperti perintah yang ada di soal. Selanjutnya soal nomor 10, ubah izin akses direktori film menjadi DRWX, RW-, R-X. Sekarang untuk direktori contohnya, direktori izin akses direktori awalnya kan seperti ini nih. Kalau untuk direktori izin akses direktori biasanya DRWX, R-X, R-X. Nah, sekarang mau dirubah menjadi menggunakan format angka ya. Mau saya rubah menjadi RWX, RW-, RWX, RW-, selanjutnya R-X. R-X. Kalau menggunakan format angka, tinggal kita hitung. Yang user. Di sini kan full. R, W, dan X. R-nya 4, W-nya 2, X-nya 1. Berarti kalau ditotalin 7. Selanjutnya grup R dan W saja. Berarti 4 tambah 2, 6. Other berarti 4 tambah 1. Berarti 5. Berarti izin aksesnya kurang lebih seperti ini. Izin aksesnya yang akan dirubah adalah film, direktori film. Berarti kita harus masuk dulu ke usernya cd spasi titik-titik, cd spasi titik-titik. Kita lihat ls spasi -l. Ada direktori film. Ini yang akan kita rubah nilai izin aksesnya. chmod spasi nilai izin akses yang tadi berapa? Yang sudah kita hitung. Yang ini 765 ya. 765 spasi nilai nama direktori atau file yang akan diubah izin aksesnya. Sekarang lihat nilai izin aksesnya untuk film DRWX, RW-, RWX, R-X seperti yang ada di soal. Selanjutnya yang terakhir kita diminta untuk merubah izin akses dari file latihan 2 yang ada di dalam direktori lagu menjadi contohnya izin akses sebelumnya kan untuk file kan seperti ini. RWX, RW-, R-, dan R-. Sekarang mau dirubah menjadi format yang nomor ini ya, yang
Oh tadi kebalik nih, harusnya yang di atas di sini menggunakan format huruf nih, format yang di atas di sini harus menggunakan format huruf, yang di bawah menggunakan format angka. Cuman sekarang saya balik nih, yang di atas tadi menggunakan format angka, sekarang kita rubah yang di bawah ini yang menggunakan format huruf nih yang sekarang. Berarti izin akses usernya full, RWX, selanjutnya grupnya R dan W saja, R, W, min. Selanjutnya other-nya R saja, R, min. Berarti nanti tinggal kita lihat di pembahasan ini izin akses awal dan sesudahnya ada yang dikurangi atau ada yang ditambah. Oke, lihat yang sebelumnya. Tadinya RW min sekarang jadi RWX. Berarti yang ditambahkan adalah X plus X. Yang grup yang ditambahkan tadinya R min sekarang jadi RW min. Berarti plus W. Sedangkan untuk yang other tidak ada perubahan. Berarti cukup kita tidak usah ditambahkan untuk yang other. Nah, sekarang kita masuk ke latihan 2. Kita masuk ke directory film. Ada file latihan 2, bukan film ya. CD spasi lagu, ls spasi min l, ada file namanya latihan 2. Ini yang akan saya ubah izin aksesnya. chmod spasi u plus x, contohnya seperti ini. Nah ini, u plus x, selanjutnya grup plus w. Koma, g plus w. Spasi nama filenya yaitu latihan 2. Enter S. Kita ulangi lagi, kurang lebih seperti ini. chmod spasi nilai izin aksesnya saya menggunakan format huruf U plus X. Sebentar, ini tambah spasi. Oke, kurang lebih seperti ini nih. Selanjutnya kita lihat ls spasi min l hasilnya. Jadi sekarang jadi RWX, RW min, R min. Ini kurang lebih pembahasan yang ada di materi pertemuan ke-5. Studi kasus yang ada di materi pertemuan ke-5 kurang lebih pembahasannya seperti ini. Oke, demikian penjelasan dari praktikum studi kasus materi pertemuan ke-5, materi studi kasus tentang administrasi dasar dan administrasi sistem Linux. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.